Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Kiki Rapi. Di video ini saya akan mereview Honda Brio Satya tipe E CVT 2021 warna hitam. Nah, fiturnya apa saja yang menjadi kelebihan dari Brio Satya ini? Mari simak satu persatu. Tapi sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu bagi yang belum. Dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Nah, Brio Satya ini adalah mobil terlaris ya tahun 2020. Bahkan bisa mengalahkan penjualan dari Toyota Avanza, dan kalau dari Mitsubishi bisa mengalahkan penjualan Mitsubishi Expander ya. Nah, tidak ada banyak perubahan ya dari tahun sebelumnya. Dimensi masih tetap sama ya. Masih dengan panjang 3,8 meter, kemudian dengan lebarnya 1,6 meter dan tingginya 1,5 meter. Kemudian jarak antar sumbu rodanya 2,4 meter ya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Salah satu perbedaan antara Brio Satya dengan tipe RS terlihat dari bagian radiator grillnya ya. Jadi ada ornamen chrome di sini di bagian atas. Menyambung sampai ke bagian kanan ya, seperti ini. Nah, untuk headlampnya masih halogen ya, dengan multi led reflector seperti ini. Kemudian untuk lampu spion masih bohlam ya. Kemudian di sini ada LED line guard. Tampilannya seperti ini ya. Kemudian untuk lampu fog lamp seperti ini ya. Lampu fog lampnya masih bohlam ya, belum LED. Kemudian bagian radiator grillnya seperti ini, desainnya desain honeycomb ya, seperti ini, atau sarang lebah. Oke, kita beralih ke ruang mesin ya. Nah, ini untuk ruang mesinnya ya. Sudah ada peredam di sini. Cuman peredamnya hanya setengah ya, karena jalur setengahnya lagi di sebelah kanan ini untuk jalur udara ya. Oke, untuk jenis mesinnya SOHC ya, dengan kapasitas mesin 1200 cc, 4 silinder 16 katup segaris. Kemudian untuk tenaga yang bisa dihasilkan maksimal 90 PS yang bisa dicapai di 6000 rpm. Dan untuk torsinya sendiri 110 Nm yang bisa dicapai di 4800 rpm. Nah, ini untuk ruang mesinnya seperti ini. Dan ini untuk modul ABS-nya. Nah, ini untuk bagian sampingnya. Untuk material velgnya alloy ya. Bahannya alloy. Tapi untuk desainnya belum two-tone shining ya, masih single. Seperti ini. Warnanya warna silver. Untuk profil bannya 175/65 dengan ring 14 ya. Sistem pengeremannya sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD. Untuk roda di bagian depan sudah dilengkapi dengan cakram ya, tapi untuk roda di bagian belakang masih tromol. Kemudian untuk merek bannya Dunlop ya sini. Oke. Nah, kemudian ada lampu sen di sini di samping. Berbeda dengan tipe RS ya. Kalau tipe RS itu menyatu dengan spion. Nah, untuk spionnya sendiri belum ada fitur retractable, tapi sudah electric mirror ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian di bagian samping tidak ada side body molding ataupun body kit ya. Terlihat polos saja di sini. Nah, untuk di pintunya sendiri sudah ada
side impact beam ya, jadi mengurangi resiko terjadinya benturan dari samping ya, jadi lebih aman untuk penumpang, jadi meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan. Kemudian di sampingnya ada lekukan ya, lekukan terlihat tajam, jadi terlihat lebih sporty ya, dan ini menambah sistem aerodinamisnya, termasuk di bagian bawahnya juga ya, di sini ada lekukan. Nah, kemudian di bagian atas juga di sini terlihat lekukan ya, jadi tidak rata. Untuk door handle sistem tarik ya, seperti ini. Berbeda dengan kompetitornya yang masih diangkat ya. Nah, untuk kapasitas bahan bakar 35 liter ya. Nah, ini masih tromol ya, terlihat. Untuk sistem pengeremannya, oke. Untuk antenanya masih short pole ya, belum sakpin, masih seperti ini. Kemudian untuk spoiler sudah ada high mount stop lamp ya, jadi lebih aman ketika berkendara dan ketika mengerem, akan memberikan informasi yang lebih mudah kepada pengendara di belakangnya. Belum ada defogger ya di sini, tapi sudah dilengkapi dengan wiper. Nah, ini untuk lampu kombinasinya masih bohlam ya, masih bohlam. Kemudian lampu sen masih bohlam, lampu mundur masih bohlam. Nah, profilnya seperti ini ya, seperti huruf C gitu ya, dan cukup besar juga. Untuk emblem Brio Satya ada di sebelah kanan, kemudian emblem Hondanya ada di sebelah kiri ya. Nah, khusus mobil LCGC untuk Honda ini logonya seperti ini. Kemudian beralih ke bagian bawah, sudah dilengkapi dengan sensor parkir ya di sini. Ada 2 buah, tapi belum ada kamera parkir. Untuk bagian bawahnya, di bumper bagian bawahnya polos saja, tidak ada tambahan ornamen apapun, berbeda dengan tipe RS. Jadi di bagian bumper bagian bawahnya ada tambahan garnish ya, dengan diffusernya, desain diffusernya. Oke, kita cek bagian bagasinya. Nah, untuk bagasinya sendiri sudah elektrik ya di sini. Jadi bukan mekanikal lagi. Nah, ini untuk bagasinya. Terlihat luas juga. Dan terlihat dalam ya. Di sini. Nah, ini juga bisa dilipat nih. Untuk joknya. Sudah dilengkapi dengan 3 buah headrest. Kita cek bagian bagasinya. Nah, bannya untuk roda cadangan ini masih berbahan steel ya, bukan bahan alloy. Oke, kita cek bagian interiornya ya. Dominan berwarna hitam ya. Untuk material trimnya bahan plastik ya di sini. Coraknya berbeda ya. Ini coraknya seperti kulit jeruk ya, tapi kalau untuk di bagian bawahnya berbeda. Tapi materialnya ini plastik. Tidak ada balutan bahan soft touch ataupun kulit. Ini untuk armrestnya. Nah, kemudian ini tombol untuk electric mirror ya. Kemudian window lock, power window. Untuk auto down hanya di sisi pengemudi, belum auto up ya. Kemudian sudah central lock juga. Di bagian bawahnya ada cup holder ya, dan side pocket. Kemudian ada speaker. Oke, untuk door handle berwarna silver ya di sini, tapi tidak dibalut dengan ornamen chrome. Nah, ini untuk bagian joknya, berbahan fabrik ya. Coraknya seperti ini ya. Anda harus rajin ya membersihkannya
dan menjaga atau merawatnya. Lebih bagus lagi sih dibalut dengan jok kulit ya atau sejenisnya supaya lebih aman, karena untuk corak-corak seperti ini, warna beige seperti ini mudah kotor ya, apalagi jika Anda mempunyai anak kecil ya gitu. Nah, untuk pengaturannya sudah sliding dan reclining, tapi belum high exhaust ya. Jadi tidak bisa diatur ketinggian untuk joknya. Kemudian untuk tutup bensin pembukanya ada di sebelah sini di bagian bawah. Kemudian untuk membuka kap mesin ada di sebelah sini. Kemudian di bagian atasnya tidak ada tombol apapun di sini. Ini hanya tombol dummy ya, bisa digunakan untuk aksesoris tambahan atau tombol yang lainnya di sini. Kemudian ada tempat penyimpanan di sebelah sini. Nah, kemudian untuk joknya, untuk setirnya sendiri berbahan karet ya, seperti ini, tapi ada tambahan balutan kulit ya di sini di bagian bawahnya. Polanya ya, coraknya seperti kulit ini, tapi aslinya masih karet ini. Coraknya berbeda ya, seperti ini. Kemudian di sini terlihat berongga ya untuk materialnya. Kemudian di sebelah kiri ada tombol untuk switch audio control. Nah, untuk airbagnya ada 2 buah ya, di sisi pengemudi dan di sisi penumpang depan. Untuk setirnya sendiri sudah bisa diatur ya, ketinggiannya seperti ini. Sudah tilt ya, tapi belum teleskopik. Jadi kalau teleskopik maju mundur. Nah, kemudian ini untuk meter kombinasinya seperti ini ya, terlihat sederhana tapi cukup informatif, bisa menampilkan dengan jelas ya untuk odometer, kemudian takometernya juga ya, RPM dan kecepatannya juga, dengan di sebelah kanan ini untuk indikator bahan bakarnya. Oke. Nah, ini untuk layout dashboardnya ya, seperti ini. Dominan berwarna hitam, tapi di beberapa bagian ada ornamen berwarna silver ya, seperti ini di door handle, kemudian di dashboardnya juga seperti ini. Kemudian secara keseluruhan sih materialnya berbahan plastik ya. Terlihat solid juga di sini. Terlihat solid ya. Nah, kemudian di bagian sini terlihat seperti berbahan karbon ya, ini karbon impact ya, terlihat. Oke. Kemudian untuk kisi-kisi AC-nya seperti ini yang di bagian tengah ya. Ada tambahan ornamen silver. Kemudian untuk audionya seperti ini. Untuk frame-nya piano black ya. Di sini terlihat hitam glossy-nya. Kemudian ini tombol lampu hazard. Kemudian untuk audionya masih double din. Bisa memutar CD audio, kemudian ada radio, USB. Di sini port USB. Port USB, kemudian aux ya. Di sini port aux-nya. Kemudian bisa connect dengan HP melalui Bluetooth ya, sebelah sini. Oke, kemudian ini untuk cluster AC-nya ya, sudah digital. Kemudian belum auto ya, tapi sudah dilengkapi dengan fitur Max Cool. Nah, ini sama dengan yang sudah dimiliki kompetitornya ya, sudah ada fitur Max Cool. Jadi ketika dipencet untuk Max Cool, suhu ruangan akan dimaksimalkan gitu. Tapi untuk menurunkan lagi harus manual, tinggal dipencet saja untuk kipas ataupun suhunya gitu. Nah, beralih ke bagian bawahnya, ada tempat penyimpanan di sini cukup dalam ya. Kemudian sudah dilengkapi dengan power outlet di sini 12 volt 180 watt ya untuk maksimalnya. Kemudian di bagian sebelah sini ada tempat penyimpanan juga. Nah,
Kemudian ada 2 buah cup holder. Nah, ini untuk tuas transmisi untuk tipe CVT ini ya. Nah, ini untuk pot shifternya ya, jadi untuk dialihkan ke posisi netral. Kemudian untuk tuas rem masih mekanikal. Ini tuasnya, bahannya seperti ini ya, plastik ya bahannya. Kemudian di bagian tengah tidak ada konsol box ya, tidak ada konsol box, hanya ada 1 buah cup holder. Nah, kemudian untuk lacinya belum soft opening ya. Kemudian di bagian atas, nah, bagian atas ini untuk hand grip belum brick tag ya. Kemudian untuk seat belt sudah cross tensioner dan post limiter, tapi tidak bisa diatur untuk ketinggiannya ya. Nah, tidak bisa diatur untuk ketinggiannya, sudah fix gitu. Kemudian untuk joknya sendiri seperti ini desainnya ya, tidak ada headrest. Headrestnya sudah fix ya seperti ini. Jadi kalau untuk bahasa umumnya, untuk joknya sendiri disebutnya pocong ya, desain pocong seperti ini. Untuk joknya sendiri ini cukup tebal ya, dan cukup empuk, jadi lebih nyaman ketika diduduki. Dan desainnya di sini ada penahan ya, semi bucket. Jadi ketika bermanuver di jalan berkelok akan menahan menahan badan Anda gitu ya. Jadi lebih nyaman. Oke, untuk kemudian untuk sun visor sudah dilengkapi dengan vanity mirror ya di sini, tapi tidak dilengkapi dengan lampu. Nah, kemudian untuk kaca spion sudah day night view ya seperti ini. Untuk di sisi pengemudinya sama, sudah dilengkapi dengan vanity mirror untuk sun visornya. Tapi tidak ada di sini, tidak ada hand grip ya. Oke. Untuk kabin di bagian depan ini cukup leluasa ya. Oke, kita beralih ke bagian belakangnya ya. Nah, untuk di bagian pintu baris kedua ini seperti ini, desainnya serba hitam ya, sama. Material plastik juga sama. Di trimnya tidak ada balutan apapun. Kemudian ini untuk armrestnya ya. Ada 1 buah cup holder ya di bagian bawah, yang bisa dijadikan juga door pocket ya. Cuman terlalu kecil menurut saya. Di bagian bawahnya ada speaker ya. Cukup lega menurut saya ini. Masih menyisakan, untuk legroomnya masih menyisakan 1 jengkal ya. Kemudian untuk di jok di bagian pengemudi dan jok penumpang depan ini sudah dilengkapi dengan seat belt pocket ya di sini. Nah, cukup dalam juga ya. Kemudian tidak dilengkapi dengan power outlet ya di bagian tengah ini, terlihat polos aja. Oke, sudah ada seat belt ya seperti ini. Hanya untuk di bagian tengah ini seat beltnya 2 titik ya, tidak ada tidak 3 titik ya seperti ini. Kita cek untuk bagian headroomnya. Nah, untuk headroomnya sendiri ini ketika posisi saya disandarkan nih, badan disandarkan, masih menyisakan 4 ruas jari. Saya tinggi badan
166 cm. Tapi untuk yang berbadan 170 ke atas ini pasti akan mentok gitu ya. Kita coba duduk di bagian tengahnya. Untuk bagian tengah ini masih cukup nyaman juga. Masih cukup nyaman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya review kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jika suka mohon like, share. Jika ada kritik, pertanyaan ataupun saran silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe mohon subscribe, dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih.